Halo guys, masih bersama saya. Tadi terputus bagaimana kita mencari ending pattern ya. 10% dikali dengan 30.000 ini untuk NCI ya. 30.600 hasilnya 3.060. Nah, 3.600 itu didapat dari mana sih? Kita tahu beginning patent itu adalah 200.000 LCU. 200.000 LCU dikurangi dengan amortisasi menghasilkan 180.000 LCU. Nah, 180.000 LCU lah itulah yang menjadi ending patent kan. Ending patent berarti nanti dikali dengan closing rate. Closing rate-nya adalah di sini 0,17, maka 180.000 dikali dengan 0,17 menghasilkan 30.600. Coba ya kita kalikan di sini ya. Kalau kita itu tadi berapa? 180.000 dikali dengan closing rate 0,17. Hasilnya adalah 30.600. Nah, itu untuk mencari patent ending. Nah, untuk NCI endingnya berarti 10% dikali dengan, karena 10% ini adalah kepentingan non pengendali di PTS, karena PTP memiliki di PTS adalah 90%, maka menghasilkan 3060. Nah, untuk jurnalnya semuanya nanti akan sama ya, berkaitan dengan kertas kerja konsolidasi yang di soal yang di video sebelumnya ya, berkaitan dengan soal penjabaran dengan current rate, metode melibatkan non controlling interest, dan P menggunakan metode cost dalam ilustrasi soal yang tadi kita sudah simak. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan dulu nih di paten ya, terutama ya, karena untuk yang ini kita sudah jelas ya. Yang pertama di paten itu ada 3.200. 3.200 itu untuk mencatat si ininya apa, amortisasinya, amortisasi si paten tersebut. Nah, amortisasi patennya dengan cara apa? Nah, kita cari dulu. Tadi kan 20.000. 20.000 itu adalah amortisasi setahunnya. 20.000 dikali dengan, ingat kalau amortisasi itu menggunakan adalah aktuaret, yaitu rate rata-rata di sini kalau kita lihat. Berarti 0,16 dikali dengan 20.000, hasilnya adalah tadi 3.200. Itu untuk mencari yang paten di kreditkan ya. Jadi tadi other expense pada paten. Nah, untuk 3.800 ini dapat dari mana? 3.800 selisih dari sisa paten dikurangi amortisasi dikurangi dengan ending balance. Tapi karena di sini ending balance-nya lebih tinggi daripada yang harusnya kita dapat di sini kan, kalau kita lihat adalah harusnya adalah 20 berapa tuh dalam kurs dolar. Kan awalnya patennya adalah 30.000 US dollar. 30.000 US dollar. Nah, dikurangi dengan di sini 3.200. Hasilnya adalah harusnya 26.800, tapi kita lihat ending patennya adalah tadi 30.600, maka akan muncul 3.200 itu kelebihan atas paten. Jadi nanti 3.200 pada akumulatif OCI ya. Tapi di sini akumulatif OCI-nya dibagi dua, yang menjadi haknya si P dan ada 10% yang menjadi haknya si NCI. Jadi itu saja yang berkaitan dengan kertas kerja konsolidasi. Nanti tugasnya kalian please ya, kerjakan di kertas kerja kalian, ditambahkan di catatan kalian nih, buat tugas saja catatan kalian berkaitan dengan jurnal yang ada di adjustment dan eliminasi ini. Jadi kalian tambahkan nanti jurnalnya biar kalian lebih paham. Nah, sekarang kita bahas di nomor 8 ini, yaitu penjabaran dengan current rate metodenya, tapi di sini dia menggunakannya adalah metode equity dalam mencatat investasinya, sama melibatkan non controlling interest juga. Nah, penjabaran ini sama dengan poin 7 tadi di atas, sedangkan kertas kerjanya yang bedakan yang pertama adalah income from S. Income from S-nya kita cari dulu, didapat 18.720. Didapat dari mana sih income from S? Kita tahu net income-nya adalah di sini 24.000 ya. Net income-nya adalah, kita kembalikan dulu, net income-nya adalah 24.000 kan? 24.000 dikurang other expense atau operating expense. Di situ kalau kita lihat 3.200 dikurang dengan NCI expense 2080, maka menghasilkan 18.720. Nah, ini yang menjadi income from S. Itu aja sih perbedaannya berkaitan dengan income from S tersebut. Pada dividen, ini dividen 16.000 juga dikali dengan nanti 16.000 dikali dengan 90%, 0,9, hasilnya adalah 14.400. Jadi, dan pada investment in S, jadi tinggal masukin di sini saja ya selisihnya berapa. Nah, tadi yang saya bilang, saya rasa berkaitan dengan
soal nomor 8 ini nggak ada kesulitan, tapi tolong nanti kalian tambahkan juga di catatan kalian berkaitan dengan jurnal yang ini ya, berkaitan dengan jurnal uh, eliminasi dan adjustment berkaitan dengan poin 8 ini. Saya rasa cukup kali ya materi kali ini berkaitan dengan soal penjabaran current rate dengan menggunakan metode equity dengan melibatkan non current interest pada perusahaan P dan S. Jadi saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.